Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Melinda Eka Risma Dewi dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi D3 Keperawatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang biomekanika, biolistrik, fluida, biooptik, bioakustik, dan termofisika. Untuk yang pertama, ada biomekanika. Apa itu biomekanika? Biomekanika adalah disiplin sumber ilmu yang mengintegrasikan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan manusia, yang diambil dari pengetahuan dasar fisika, matematika, kimia, fisiologi, anatomi, dan konsep rekayasa untuk menganalisa gaya yang terjadi pada tubuh. Apa ya tujuan mempelajari biomekanika? Tujuan mempelajari biomekanika adalah yang pertama, untuk mengetahui konsep ilmiah dasar yang diaplikasikan dalam bentuk gerak manusia. Yang kedua, untuk memahami suatu bentuk atau model gerak dasar dalam olahraga sehingga mampu mengembangkannya dengan baik. Yang ketiga, mampu memahami perkembangan gerak dasar. Dan yang keempat, mampu menerapkan suatu bentuk yang sesuai dengan karakteristik fisik seseorang dalam berolahraga dengan baik dan benar. Biomekanik diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 1. General biomekanik. General biomekanik adalah bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. Yang kedua, okupasional biomekanik didefinisikan sebagai bagian dari biomekanik terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Yang selanjutnya adalah biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Adapun hukum yang terdapat dari biolistrik adalah hukum Ohm. Rumusnya, hambatan sama dengan beda potensial dibagi arus listrik. Sedangkan hukum Joule yaitu kalor sama dengan tegangan listrik dikali arus listrik dikali waktu. Sistem saraf dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat yang berfungsi sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia, dan sistem saraf otonom yang berfungsi mengendalikan ataupun mengatur berbagai organ internal misalnya jantung, usus, dan kelenjar. Selanjutnya ada fluida. Fluida adalah suatu zat yang bisa mengalami perubahan-perubahan bentuknya secara kontinu atau terus-menerus bila terkena tekanan atau gaya geser walaupun relatif kecil. Atau bisa juga dikatakan suatu zat yang mengalir. Kata fluida mencakup zat cair, gas, air, dan udara karena zat-zat ini dapat mengalir. Sebaliknya, batu dan benda-benda keras atau seluruh zat-zat padat tidak dapat dikategorikan sebagai fluida karena zat-zat tersebut tidak bisa mengalir secara kontinu. Fluida adalah gugusan yang tersusun atas molekul-molekul dengan jarak pisah yang cukup besar untuk gas dan jarak pisah yang cukup kecil untuk zat cair. Molekul-molekul tersebut tidak dapat terikat pada suatu sisi, melainkan zat-zat tersebut saling bergerak bebas terhadap satu dengan yang lainnya. Fluida dibagi menjadi dua bagian, yaitu fluida statis atau fluida yang diam dan fluida dinamis atau fluida yang bergerak. Kemudian ada biooptik. Biooptik merupakan susunan atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan
cahaya atau berkas sinar. Jenis-jenis optik. Optik geometri berpangkal pada perjalanan cahaya dalam medium secara garis lurus. Berkas-berkas cahaya disebut garis cahaya dan gambar secara garis lurus. Dengan cara pendekatan ini, dapatlah melukis ciri-ciri cermin dan lensa dalam bentuk matematika, misalnya untuk rumus cermin dan lensa. Dan yang kedua, ada optik fisik. Gejala cahaya seperti diffraksi, interferensi, dan polarisasi tidak dapat dijelaskan melalui metode optik geometri. Gejala-gejala ini hanya dapat dijelaskan dengan menghitung ciri-ciri fisik dari cahaya tersebut. Yang selanjutnya ada bioakustik. Akustik membahas segala hal yang berhubungan dengan bunyi. Bioakustik membahas bunyi yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia. Bahasan bioakustik, proses pendengaran dan instrumen bunyi. Getaran digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Infrasonik atau frekuensi kurang dari 20 Hz. Tak tertangkap oleh indera pendengar manusia, misalnya getaran gempa, tanah longsor, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada sonik atau frekuensi 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Tertangkap oleh indera pendengar manusia, misalnya suara pembicara, suara lonceng, dan sebagainya. Yang ketiga ada ultrasonik atau frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Tak tertangkap oleh indera pendengar manusia, misalnya getaran yang dihasilkan oleh magnet listrik, getaran kristal piezoelektrik yang digunakan beberapa instrumen kedokteran atau USG, diatermi, dan lain-lain. Untuk materi terakhir adalah termofisika. Termofisika atau termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari temperatur panas dan pertukaran energi beserta perubahannya dan hubungannya antara sifat-sifat fisis materi. Adapun hukum-hukum yang terdapat dalam termodinamika atau termofisika, yaitu hukum awal termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan. Selanjutnya ada hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa energi adalah kekal, tidak dapat diciptakan, dan tidak dapat dimusnahkan. Untuk yang terakhir adalah hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.